Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria dari Gereja Isa Almasih Pegangsaan dengan acara siraman rohani. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan tentang mujizat itu masih ada. Nah, di tengah-tengah situasi dan lingkungan kondisi saat ini banyak orang yang tidak percaya bahwa mujizat itu masih ada. Nah, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sharing firman Tuhan tentang hal ini. Namun sebelumnya mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu kalau hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kembali akan kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus yang mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dan besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kebenaran firman-Mu sehingga kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Dan tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan pimpinan, pertolongan, dan pengurapan yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami menaikkan doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ayatnya sebenarnya cukup panjang, ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Tetapi saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca beberapa ayat. Saya akan mulai dari ayat yang pertama, Injil Yohanes pasal 6, ayat 1 dengan perikop di atas judulnya, yaitu memberikan judul dari LAI, memberikan judul Yesus memberikan makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong dengan mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sampai di sini nanti Bapak Ibu dapat melihat atau membaca sampai ayat yang ke-15. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berbicara masalah mujizat. Hari-hari ini banyak orang yang mengalami pesimis dan menganggap bahwa mujizat itu sudah tidak ada lagi. Mujizat itu hanya ada berapa ribu tahun yang lalu. Tetapi kalau kita melihat akan kebenaran firman Tuhan yang kita baca, bagaimana Tuhan Yesus mengadakan satu hal yang luar biasa, dikatakan di dalam Yohanes 6 yang kita baca tadi, bahwa Tuhan Yesus mengadakan banyak mujizat sehingga banyak orang melihat bagaimana mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan orang banyak mengikut Tuhan Yesus, berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus, kepingin mendapatkan satu hal yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat ini mengingatkan satu peristiwa yang luar biasa yang harus kita lihat, bagaimana kita juga harus mengimani Tuhan kita Yesus Kristus yang punya kuasa yang luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan 5.000 orang makan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalau kita melihat dalam hal ini, kita bisa bayangkan kalau ada orang yang mengadakan satu acara pesta yang diundang begitu banyaknya, otomatis orang itu akan kerepotan dan akan menyediakan banyak makanan untuk menjamu tamu-tamunya yang diundang. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat bagaimana kalau orang yang kondisi keuangannya terbatas dan menjamu banyak orang, pasti kerepotan, pasti mengalami satu kesulitan yang luar biasa. Demikian juga kalau kita melihat apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ini, ketika Tuhan Yesus mengatakan akan memberi makan orang-orang yang ada, yang telah mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan dikatakan di dalam ayat 6 atau mulai ayat 5 dikatakan demikian. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong
datang kepadanya dan berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka itu dapat makan. Ayat yang ke-6, hal itu dikatakan untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, bertanya di manakah ada orang yang menjual roti untuk memberikan makan 5.000 orang. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dapat melihat bagaimana reaksi dari murid-murid Tuhan Yesus. Padahal kalau kita melihat di dalam ayat 6 tadi dikatakan bahwa Tuhan mengatakan seperti itu untuk mencobai dia, untuk mencobai mereka, untuk mencobai muridnya, dan dikatakan sebab Tuhan tahu apa yang hendak akan dilakukannya untuk orang-orang yang akan diberikan makanan itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat bagaimana kerepotan daripada murid-murid Tuhan Yesus ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Makanya Filipus menjawab apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepadanya, mengatakan seperti ini, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi di sini Filipus sudah hitung-hitungan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi walaupun cuma sepotong kecil, orang-orang itu tidak akan cukup mendapatkan makanan itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetapi ada satu solusi yang luar biasa, di mana ayat yang ke-8 dikatakan seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, ayat 9, di sini ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai. Nah, di tengah-tengah kebingungan itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di ayat sebelumnya, sesudahnya itu Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang membawa yaitu 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika mendengar ada seorang anak membawa roti, ada harapan secara harapan. Tetapi apa artinya hanya 5 roti jelai dan dikatakan 2 ekor ikan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Nah, ini mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian, apakah kalau kita hitung-hitungan secara manusia, apakah itu bisa? Mustahil itu akan bisa. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang terjadi kalau kita melihat di dalam pasal 6 ayat 1-15 ini, segala sesuatu yang tidak mungkin secara akal manusia Tuhan itu kerjakan, sehingga membuat murid-muridnya takjub, membuat murid-muridnya tidak bisa berpikir secara pikiran normal. Kenapa? Karena hanya 5 roti dan 2 ikan. Apa yang terjadi? Semua orang yang ada berkumpul saat itu, semua mendapatkan bagian dan makan kenyang. Bahkan dikatakan lebih. Coba kalau kita lanjutkan dengan ayat yang 10 sampai berikutnya. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih. Setelah orang makan, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir ke gunung seorang diri. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam kisah ini kita dapat melihat bagaimana kuasa dan mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kondisi yang secara manusia itu tidak memungkinkan. Tetapi apa yang terjadi? 5.000 orang ini mengalami kekenyangan yang luar biasa setelah diberikan makan oleh Tuhan Yesus hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi masih ada lebihnya berapa Bapak Ibu yang kasih Tuhan? 12 bakul. Secara manusia itu tidak mungkin, tetapi itulah Tuhan kita yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengan peristiwa ini mari kita melihat bagaimana Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mempunyai iman kepada Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Pada waktu mereka melihat ada seorang anak memiliki hanya 5 potong roti dan 2 ekor ikan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini Andreas
punya pikiran, apa artinya itu untuk 5.000 orang ini. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali kita juga memikirkan akan hal itu, tetapi mari kita belajar akan kisah ini dalam setiap kehidupan kita. Apa sih yang menjadi masalah dalam kehidupan kita? Mungkin itu bagi kita itu semuanya mustahil, tidak ada artinya. Walaupun kita sudah berdoa, mungkin kita meminta-minta, tanpa engkau punya iman bahwa segala sesuatu Tuhan bisa mampukan dan bisa lakukan segala sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semuanya itu tidak ada artinya kalau engkau tidak punya iman di dalam Tuhan. Nah, peristiwa ini mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian semua bahwa apa yang tidak mungkin bagi kita ini semuanya mungkin bagi Tuhan. Bahkan Tuhan di situ peristiwa itu mengingatkan bahwa hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu terjadi sisa 12 bakul. Itu luar biasa Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, dari kisah ini mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mempunyai iman seperti anak kecil tadi. Waktu diminta barangnya, dia serahkan begitu saja. Dia tidak menolak dan tidak membawa rotinya, itu tidak boleh diambil. Tetapi satu hal, ketika dia dengan rela hati menyerahkan begitu saja, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berserah begitu saja, Tuhan mengadakan satu hal yang luar biasa, mujizat yang luar biasa. Demikian juga dalam kehidupan kita, ketika kita dalam kondisi yang tidak mungkin bagi kita secara manusia, Tuhan mampu dan sanggup melakukan perkara yang ajaib. Mujizatnya sampai hari ini masih terjadi. Oleh sebab itu, apa hari ini masalahmu yang engkau alami? Tuhan mampu melakukan mujizat yang luar biasa dalam hidupmu. Bahkan Tuhan akan menyatakan yang luar biasa di luar akal pikiran kita secara manusia. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Mari kita belajar Bapak Ibu yang kasih Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Milikilah iman yang kuat. Percayalah bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa, mengadakan satu mujizat yang luar biasa. Kalau kita melihat semuanya itu mustahil, hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang dan lebih 12 bakul, itu adalah mustahil. Itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi, tetapi mujizat Tuhan terjadi sampai hari ini. Bahkan itu bisa terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita miliki iman seperti anak kecil. Kita mau merelakan semua apa yang ada dalam hidup kita untuk Tuhan. Maka akan terjadilah satu mujizat yang luar biasa yang akan kita alami. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita memahami akan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, maka kita tidak mudah pesimis, karena seringkali kita ini orang yang mudah pesimis dan tidak berpikir bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Ketika doa kita tidak dijawab, ketika masalah menghimpit kita, pergumulan datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, dan kita sudah rajin bergereja, beribadah, membaca firman Tuhan, rajin berdoa, tapi sampai hari ini doamu belum terjawab, engkau akan mengatakan bahwa Tuhan sudah tidak ada lagi dalam hidup saya, sudah jauh meninggalkan saya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau engkau punya pemikiran seperti itu sangat salah besar. Kenapa? Karena engkau sudah mulai pesimis, dan ketika pesimis itu menghinggapi diri kita, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, secara otomatis kita akan menjauhkan diri dari Tuhan, dari hadapan Tuhan. Kita akan malas datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena merasa bahwa doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, apa yang kita lakukan semuanya sia-sia. Tetapi kalau engkau mempunyai iman yang teguh, engkau tetap bertekun datang kepada Tuhan Allahmu, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mujizat itu akan terjadi dalam hidupmu. Karena kuasa Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kalau engkau percaya kepada kebenaran firman Tuhan, kalau engkau percaya akan janji Tuhan, maka itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan sekali-sekali kita menyerah kalah dalam segala masalah yang kita hadapi yang menghimpit kita. Walaupun sampai saat ini doamu belum dijawab, walaupun sampai hari ini pergumulanmu belum selesai, tetapi percayalah, Tuhan mampu dan sanggup menolong engkau. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari Kamis kemarin saya berjumpa dengan seseorang bapak yang dimana dia punya usaha dan usahanya mengalami penurunan akibat COVID. Usahanya dia punya 5 restoran, itu tinggal 1, Bapak Ibu ngasih Tuhan. Tinggal 1 pun itu sudah kalau orang Jawa bilang Senin Kemis, Bapak Ibu ngasih Tuhan. Dan dia terlilit hutang begitu banyak.
Tetapi satu hal yang membuat saya salut dengan Bapak ini, imannya luar biasa. Dia bilang bahwa sekali Yesus tetap Yesus, Tuhan mampu, dan Tuhan Yesus punya kuasa yang sanggup menolong dia. Dan dia sempat bersaksi kepada kami, saya bersama dengan suami, Bapak yang kasih Tuhan, utangnya itu ketika dia mengalami masalah karena adanya COVID kemarin dan restorannya semuanya tutup, dia punya hutang kira-kira 100 juta lebih, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi dia bilang, puji Tuhan, sampai hari ini saya masih bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai hari ini usaha saya masih jalan, walaupun Senin Kemis dan usaha yang tinggal satu-satunya itu terancam tutup. Kenapa? Harus melunasi tempat yang dia sewa, yang dia pakai untuk usaha. Dan dia mau mengatakan, tolong doakan kami. Dan kami kemarin mendoakan Bapak ini, dan dia punya semangat yang luar biasa, punya iman yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa bahwa Tuhan Yesus mampu dan sanggup menolong dia. Dia mengatakan, kalau saya punya hutang 100 juta lebih, saya mampu melunasi secara pelan-pelan dan masih kurang tinggal 15 juta, itu semua karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia melihat bahwa secara manusia dia tidak bisa mengatasi semua itu. Secara manusia dia tidak bisa melunasi utang-utangnya. Tetapi pertolongan demi pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya, dan dia tetap setia berharap kepada Tuhan, sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia bisa mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Dia melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya, dan dia percaya bahwa utangnya yang masih ada yang harus dilunasi itu, dia percaya bahwa Tuhan mampu dan sanggup menolongnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari kesaksian yang saya sampaikan dari seorang bapak yang kebetulan saya temui dan minta dukungan doa yang kami layani, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan di situ kita dapat melihat bahwa kita juga ketika mengalami masalah mungkin hampir seperti bapak ini, tetapi percayalah, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu punya kuasa yang luar biasa, mampu dan sanggup membebaskan, melepaskan kita dari segala pergumulan dan persoalan kita. Kisah dari Yohanes 6 ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat 1 sampai 15 mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Percayakah engkau? Jika engkau percaya, itu akan terjadi dalam hidupmu. Dan saya percaya pasti itu akan terjadi dalam hidup saya. Dalam pergumulan persoalan yang saya alami saat ini, saya percaya Tuhan akan memberikan pertolongan dan kelegaan dan kelepasan tepat pada waktunya Tuhan, seperti yang Tuhan janjikan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan saya dan Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang kuasa dan mampu dan sanggup melakukan perkara yang besar dan ajaib dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami berani Tuhan untuk hidup berjalan bersama dengan Tuhan meskipun banyak persoalan masalah yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu sampai hari ini masih terjadi, dan kami percaya pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya menolong kami, melepaskan kami dari segala beban dan pergumulan kami. Oleh sebab itu teguhkan kami supaya kami tetap beriman kepada Engkau, tetap berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kami tetap kuat dan menjadi orang yang menang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa lagi. Shalom.